Selamat pagi, kita bersyukur Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita akan menjalani aktivitas kita. Namun baiklah kita sejenak untuk membaca dan mendengarkan sapaan sabda firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak sejenak untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang hidup kami. Firman-Mu senantiasa menerangi langkah dan jalan kami sehingga kami tidak sesat dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Esra pasal 3 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan, minuman, dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kerinduan yang besar dari orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan Babel untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Kerinduan itu sedikit sudah terobati ketika mereka berhasil membangun mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun tugas besar, utama, dan paling penting yang harus dilakukan ketika mereka pulang dari Babel, yaitu membangun bait Allah, belum dapat mereka realisasikan. Hal itu tampak jelas dari informasi yang disampaikan di ayat 6 pembacaan Alkitab hari ini. Di situ dikatakan di ayat 6 bagian akhir, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Kerinduan yang besar disertai doa, namun jika tidak diikuti dengan langkah awal dan usaha, serta pengorbanan tenaga, waktu, dan juga materi, maka semuanya akan sia-sia. Namun hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Mereka beriman kepada Tuhan, mereka berdoa, namun mereka juga melakukan sesuatu untuk memulai pekerjaan pembangunan bait Allah. Guna memulai atau mengawali pekerjaan pembangunan bait Allah untuk mengobati kerinduan mereka beribadah kepada Allah, dikatakan di ayat 7, umat Allah memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Dan mereka juga memberikan makanan dan minuman dan minyak kepada orang Sidon dan Tirus, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo. Di sini kita melihat bahwa umat Allah yang memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Allah, mereka tentu saja beriman, mereka tentu saja berdoa, tapi mereka juga mulai melakukan sesuatu. Dan juga mereka mau
mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan tenaga dan juga materi, mengorbankan waktu mereka untuk pembangunan bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika mungkin kita memiliki kerinduan untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu atau membangun sesuatu, maka hal utama dan paling penting yang harus kita lakukan adalah tentu kita beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Namun jangan lupa bahwa semua itu juga akan sia-sia jika kita tidak mulai melakukan sesuatu. Jika kita juga tidak mengorbankan sesuatu. Dan saat ini kita belajar dari orang-orang Yehuda yang punya kerinduan besar untuk membangun bait Allah. Mereka ingin supaya kerinduan mereka terwujud, yaitu beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Dan untuk mewujudkan kerinduan itu, mereka berdoa kepada Tuhan, tapi mereka juga melakukan sesuatu. Mereka memulai langkah-langkah awal untuk usaha pekerjaan pembangunan bait Allah. Mereka mengorbankan tenaga, waktu, tapi juga materi. Ada pepatah kuno mengatakan dalam bahasa Latin, ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Segala sesuatu yang hendak kita kerjakan, kita harus doakan. Dan segala sesuatu yang kita doakan, kita harus kerjakan. Berdoa dan bekerja, dua hal yang harus seiring, sejalan, tidak boleh dipisah satu dengan yang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang menjadi harapan, keinginan kita boleh terwujud ketika kita berdoa sambil kita bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Kiranya firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu mengingatkan untuk kami boleh berdoa dan bekerja. Kami boleh mengerjakan apa yang kami doakan. Dan kami juga boleh mendoakan. Kami juga boleh berdoa dan bekerja. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus senantiasa beriman, berdoa, dan mengerjakan sesuatu. Tuhan berkati akan setiap apa yang kami harapkan, inginkan, dan kami ingin capai, kami ingin bangun. Biarlah kami tidak hanya berhenti dalam berdoa dan beriman, tapi kami juga boleh mengerjakan sesuatu, dan kami juga tidak hanya mengerjakan sesuatu tanpa beriman dan berdoa. Tuhan tolong kami untuk mendoakan apa yang kami kerjakan dan mengerjakan apa yang kami doakan. Kami mohon Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Kiranya mereka mengalami sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.